Halo, selamat datang kembali di channel Progomoto. Saya Andri dan selamat buat Nissan Indonesia yang hari ini meluncurkan Nissan Leaf di pasar otomotif roda 4. Nah, si Nissan Leaf ini 100% mobil listrik dan tampak sangat menarik untuk bisa dikendarai di sehari-hari karena diklaim mampu menembus 311 km dalam satu kali full charge. Nah, kita coba sambil lihat promo ads dari si Nissan Leaf ini yang berlaku internasional, tapi ini mungkin tidak 100% sama dengan yang akan hadir di Indonesia ya, tapi paling tidak kita bisa melihat secara ya, gambaran seperti apa, mulai dari bentuknya bagaimana, terus kecanggihannya seperti apa, sambil nanti kita coba komentari sedikit demi sedikit dari sudut pandang safety, karena konten ini lebih banyak di safety. Saya tidak akan berbicara banyak tentang performa kendaraan, tapi akan coba kita komentari lah ya hal-hal yang berbau safety, apalagi safety feature di mobil ini tampak sangat begitu luar biasa. Oke, kita play dulu. Nah, ini dia promo ads yang datang untuk si Nissan Leaf. Seperti dilihat pada layar, secara bentuk ini seperti hatchback pada umumnya ya. Jadi bentuknya tidak neko-neko, cenderung modern karena seperti di penampakan awal si Nissan Leaf ini kalau di Eropa bentuknya sangat unik ya untuk di apa pada saat dikeluarkan di pertama kalinya. Cuma makin ke sini sepertinya harus bisa menyesuaikan dengan permintaan pasar di mana bentuknya mungkin harus sudah bisa menyesuaikan dengan ya bentuk-bentuk hatchback pada umumnya lah ya biar tidak terlalu berbeda ya dengan mobil-mobil konvensional. Nah, si Nissan Leaf ini tampil begitu banyak dengan fitur safety. Jadi kalau seperti bisa dilihat di layar itu nanti akan muncul semacam banyak gitu ya fitur-fitur yang bisa menjamin pengemudinya aman. Tapi itu balik lagi ke kualitas si pengemudinya sih ya. Itu yang akan kita ingatkan di sini. Nah, di sini terlihat begitu banyak, salah satunya seperti ada traffic alert ya, itu sungguh luar biasa kalau misalnya fitur-fitur ini memang bisa dimaksimalkan oleh si pengemudi. Oke. Ya, tampak sangat menarik desainnya ya. Nanti akan coba saya buka website dari Nissan Indonesia seperti apa, apa-apa saja yang terbenam di dalamnya terkait dengan fitur-fitur safety. Dan di apa namanya Nissan Leaf ini chargingnya ada di moncong depan, seperti apa di bentuk kap mesinnya persis di moncongnya itu ada dua lubang charging, yang satu sifatnya fast charging, yang satu normal. Dan di dalam kap mesinnya itu tersimpan kelistrikannya. Dan jika ada pertanyaan di mana posisi baterai justru ada di bagian bawah kendaraan. Nah, ini yang mungkin akan menjadi sebenarnya bukan titik lemah ya, karena sudah pastinya pihak pabrikan sudah memikirkan ketahanan dari si baterai ini, kenapa dia harus disimpan di bagian bawah ketimbang harus disimpan di mungkin di kap mesin depan. Nah, karena kekhawatiran kita bicara Indonesia, kalau nggak banjir segala macam gitu ya, itu akan menjadi momok menakutkan jika memang harus ke depan kita punya mobil ini ya, mobil listrik ini. Oke. Nah, si Nissan Indonesia ini apa namanya merilis Nissan Leaf dengan harga yang lumayan, karena kalau ditukar guling dengan Suzuki R3 misalnya bisa dapat 3 buah new Suzuki R3, itu pun masih ada sisa untuk beli motor NMAX misalnya gitu ya, karena harganya mencapai 640-an juta. Nah, apakah itu worth it? Itu akan kembali ke apa namanya pertimbangan konsumen nantinya. Karena kalau bicara keiritan, soalnya pastinya akan lebih banyak untungnya mencoba apa namanya menggunakan si mobil listrik ini. Gitu. Oke, kita akan coba apa namanya buka dari websitenya Nissan ya. Coba akan saya tampilkan lebih dulu. Oke, inilah
penampilan dari website resmi dari Nissan Indonesia. Terlebih ini adalah halaman yang menyangkut informasi produk dari si Nissan Leaf. Kita coba scroll ke bawah, kita coba melihat apa itu the all new Nissan Leaf. Seperti terbaca di layar bahwa the new Nissan Leaf ini merupakan 100% kendaraan elektrik berbasis baterai yang memanfaatkan tenaga listrik untuk mengisi ulang dayanya. Kita scroll aja langsung ya. Saya ingin melihat beberapa poin penting. Ini adalah penampakan si Leaf dari depan seperti saya infokan di awal. Chargingnya, port chargingnya ada di moncong. Ada dua port charging di sana, yang satu sifatnya fast charging, yang satu sifatnya normal charging. Nah, kita sedikit scroll ke bawah. Ini adalah baterai capacity-nya, lalu sampai 40 kWh, dimana untuk per full charge-nya bisa menempuh sampai 311 km, dan itu artinya kurang lebih sama jaraknya dengan Jakarta menuju Banjar tanpa putus gitu ya. Jaraknya persisnya 311 km. Cuma kondisi ini mungkin bisa menjadi banyak pertanyaan karena tergantung traffic juga pada tergantung traffic yang terjadi pada saat itu. Nah, mungkin ke depan akan ada challenge dari Nissan Indonesia, misalnya memberikan beberapa konsumen atau mungkin tester driver atau mungkin media untuk bisa mencoba si Nissan Leaf ini dengan sekali full charge bisa sampai mana. Nah, kalau misalnya Nissan Leaf atau Nissan Indonesia tertantang untuk melakukan itu, saya bisa coba tes nih apakah benar bisa menempuh 311 km, mungkin semacam adu panjang rute gitu ya. Sejauh apa sih full charge bisa dilakukan, apakah bisa menempuh jarak kurang dari itu atau mungkin lebih dari itu. Nah, soal port charging ini sebenarnya untuk beberapa motor listrik itu sudah bisa pengisian dayanya sudah bisa dilakukan di beberapa stasiun pengisian listrik gitu ya, dan itu di beberapa titik sudah ada. Nah, tentunya si Nissan Leaf ini juga harusnya sih bisa ya, jadi tidak bergantung harus pulang ke rumah dulu nyolokin charger, karena tadi karena sifatnya ini mobil listrik, kayak kita pakai handphone aja, mungkin kita akan sedikit khawatir ketika baterai itu sudah mencapai batas 10% misalnya, apakah ini seperti ini mobil bakal mati atau tidak nih gitu ya. Karena kalau kita main handphone kan tinggal colok aja, ini akan langsung di charge. Cuma kalau untuk mobil ya otomatis harus benar-benar complete stop, parkir, charge gitu ya. Oke, kita ke bawah, ada sustainable, eco-friendly, jelas ini adalah zero emission. Nah, ini adalah the advanced technology-nya menggunakan Nissan Intelligent Mobility, dan ini dia. Oke, kita coba scroll ke sebelahnya. Jadi kalau bisa dilihat di sini beberapa fitur safety seperti forward emergency braking, ada forward collision warning, ada hill start assist, ada intelligent trace control, lalu apalagi ini e-pedal, lalu intelligent around view monitor, ada forward emergency braking. Oke, sebentar, saya coba sedikit inilah ya, pertama soal hill start assist ini jelas bisa membantu si pengemudi ketika mencoba berada di tanjakan. Nah, lalu ada lagi intelligent trace control. Itu kalau melihat dari fungsinya, sebenarnya si trace control ini bisa membantu pengemudi berakselerasi agak ribet ya berakselerasi stabil ketika berada di tikungan. Jadi bisa mengurangi kemungkinan overshoot gitu ya, atau melebar. Lalu ada yang namanya forward collision warning. Nah, seperti namanya, warning adalah memberi peringatan bahwa mungkin akan terjadi collision di depan. Nah, ini harus bisa diwaspadai oleh setiap pengemudi yang berada di belakang kemudi Nissan Leaf. Ketika warning ini muncul atau mungkin berkedip, entah itu berbunyi, itu dituntut segera kesikapan mereka untuk mengatasi sesuatu. Nah, ini secara fitur juga sangat-sangat oke. Nah, selain itu, umumnya juga sudah untuk mobil-mobil modern juga pastinya sudah bisa sudah ada fitur dari ABS atau anti-lock braking system.
lalu ditemani dengan EBD. EBD itu Electronic Brake Distribution, ditambah lagi dengan BA atau Brake Assist. Ini lengkap sudah paket pengeremannya. Ini teknologi sudah sangat canggih, tinggal bagaimana kita melakukan adaptasi terhadap fitur-fitur tersebut. Apakah memang akan membantu kita tetap selamat atau justru mencelakakan kita karena nggak tahu fungsinya. Nah, ini PR buat si Nissan Indonesia untuk bisa mengedukasi lebih para calon konsumennya untuk bisa memaksimalkan fitur safety teknologi ini. Nah, karena fitur safety ini juga butuh penanganan khusus dari si pengemudi, idealnya dia harus bisa mempelajari detail by detail seperti apa fungsinya. Jadi jangan sampai kita sudah punya mobil yang demikian maju fitur teknologinya, malah si pengemudinya nggak tahu apa-apa tentang fitur tersebut. Ini akan jadi bumerang juga ya, jadi nggak buat apa gitu ya. Oke, nah inilah penampakan di dalam ruang kabinnya, behind the wheel-nya. Nah, secara proses sebenarnya ini tampak begitu indah gitu ya, begitu indah seperti pada umumnya kabin-kabin yang ada di hatchback. Dan kembali sedikit scroll ke atas, kita akan bicara lagi soal safety-nya nih. Saya sempat menemukan informasi juga pada saat launch tadi bahwa secara safety rating si Nissan Leaf ini punya hasil yang sangat memuaskan, yaitu bintang 5, mulai dari NCAP, lalu ada Australasia CAP juga, sampai Jepang, milik Jepang atau GCAP gitu ya. GCAP ini adalah car assessment program yang dimiliki oleh negara Jepang, lalu negara-negara Australasia itu Australia dan New Zealand, lalu dengan Eropa juga sama. Dia punya new car assessment program atau new NCAP. Lalu kalau bicara di pasar Amerika, mereka disertifikasi dengan baik, punya bintang 5 oleh US NHTSA, yaitu United States National Highway Traffic Safety Administration, yang menyematkan bintang 5 untuk fitur-fitur atau kehandalan dari jadi belibet juga. Jadi dari Nissan Leaf ini. Jadi paling tidak unit ini bisa dijadikan pegangan gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan dari sisi safety, tapi kembali ke sisi pengemudinya ya. Karena konten ini juga mengingatkan terus soal safety, soal safety driving, defensive driving. Jadi paling tidak si Nissan Leaf ini harusnya bisa membantu si pengemudi berlaku aman dan nyaman ketika berada di belakang kemudi ya. Nah, sebenarnya kurang lebih seperti itu yang mungkin bisa kita ya sedikit komentari tentang kemunculan Nissan Leaf ini. Kita tunggu akan ada apa di depan seperti test drive untuk Nissan Leaf ini. Tentunya kita pun berminat untuk bisa mencoba akselerasinya, lalu fitur yang paling penting sih fitur si safety feature-nya ya, kita pengen tahu secanggih apa gitu ya, karena ini benar-benar 100% mobil listrik yang diproduksi secara massal, punya respon bagus di pasar Eropa. Dan kita lihat apakah dengan harga yang lumayan tadi kurang lebih 640-an juta gitu ya, nggak sampai 700 juta lah ya, kurang lebih 640 jutaan, apakah bisa benar-benar memporak-porandakan pangsa pasar otomotif roda 4 di tanah air. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi selamat datang buat si Nissan Leaf ini. Tampilannya begitu menggoda. Pewarnaannya mungkin nanti kita bisa coba cek sendiri di website dari Nissan Indonesia. Kita akan lihat. Nah, ini adalah spesifikasi dan harga. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, harga mulai 649 juta. Ini setara dengan Suzuki R3 yang baru. Mungkin bisa beli 3 ya, ditambah lagi mungkin kembaliannya bisa beli NMAX. Nah, ini car colornya seperti tampil di website juga ya. Ini warnanya terlihat adem. Yang two tone mungkin kita belum lihat di sini seperti yang ada di ads tadi. Ini cenderung ini dia, ini dual tone ya. Ini loh bagus yang mana ya. Nah, ini tampak menarik selain yang merah tadi. Oke, nah dari si websitenya sendiri banyak link untuk download brosur, daftar test drive, temukan dealer sampai hubungi dari Nissan Indonesia ya, dicoba saja.
Oke, kita coba close dulu. Nah, bagaimana kalian tertarik untuk bisa meminang mobil listrik yang satu ini, Nissan Leaf? Dan kita coba tunggu apakah di pihak ATPM atau di Nissan Indonesia berani menerima tantangan jika mereka ingin membuat sesuatu yang ingin dibuktikan dari si kendaraan ini. Sebagai contoh, misalnya kita coba challenge mereka untuk bisa menggunakan mobil ini untuk ya keliling Pulau Jawa misalnya, apakah bisa maksimal dalam menunjukkan performa dari baterainya. Lalu kita lihat juga kemampuan di jalan, di seputar perjalanan, apakah memang pengisian bahan, bukan pengisian bahan bakar ya, tapi pengisian baterainya bisa lebih mudah ditemukan atau tidak. Karena kecenderungannya di Indonesia ini kita kadang agak ragu dengan hal-hal teknis dan non teknis. Kalau dari sisi fitur produk mungkin terlihat oke, tapi apakah itu ikut oke juga ketika sudah berada di medan yang sesungguhnya? Nah, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar jika ada diskusi atau mungkin ada koreksi yang ingin disampaikan, sambil kita menunggu apakah Nissan Leaf ini benar-benar bisa mengakomodir keinginan pangsa pasar Indonesia dalam hal kebutuhan kendaraan listrik. Sekali lagi, selamat buat Nissan Indonesia atas peluncuran dari Nissan Leaf 2021. See ya.